Halo guys, gue Willy dan selamat datang di channel Halo Emas. Di video kali ini, gue akan sharing kalian semua tentang kemitraan dari Minigold. Ya, Minigold menawarkan kemitraan untuk kita semua. Dengan menjadi mitra Minigold, kita memiliki hak jual dari produk Minigold. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang kemitraan dari Minigold, saya akan bahas dulu tentang quotes dari CEO dan juga founder Minigold, yaitu Edi Hermanto. Tak perlu banyak penjelasan soal emas, sebab memang tak perlu intrik apapun soal emas. Cukup beli lalu simpan, gunakan di saat darurat. Jutaan orang bisa mewakili saya untuk bicara soal emas. Siapa mereka? Mereka adalah para orang tua dan kakek nenek kita. Saksi hidup soal pentingnya simpan emas. Jadi intrik itu adalah biasanya kabar bohong ataupun hoax yang kita sebarkan untuk menjatuhkan pihak lawan. Jadi itu artinya intrik. Jadi menanggapi quotes ini, saya setuju dan nggak setuju di beberapa poin. Poin yang saya setuju adalah poin yang terakhir, yaitu saksi hidup soal pentingnya simpan emas. Jadi memang kalau kita lihat sejarah, emas tuh cenderung naik harganya dan salah satu investasi yang menguntungkan. Cuman yang saya nggak setujunya itu ada di poin ini, yaitu di cukup beli lalu simpan. Jadi cukup beli lalu simpan, menurut saya nggak cukup. Kenapa? Karena pertanyaan selanjutnya adalah beli di mana dan simpan di mana. Jadi kan seperti kita tahu banyak produk investasi emas yang sangat beragam, yang menawarkan fitur-fitur dan juga kelebihan masing-masing. Pertanyaannya, kita mau invest di mana? Kita harus investasi emas di mana? Banyak juga loh investasi emas yang merugikan kita, seperti kasus investasi bodong yang berkedok investasi emas. Jadi menurut saya kata-kata ini kurang tepat, bukan nggak setuju sih sebenarnya, kurang tepat aja. Cukup beli lalu simpan. Kita harus tahu juga beli di mana dan simpan di mana. Jadi kita harus pilih produk investasi dari perusahaan mana yang bagus sehingga investasi emas kita bisa lebih menguntungkan. Langsung aja kita bahas kemitraan dari Minigold. Jadi ada 3 level kemitraan dari Minigold. Yang pertama adalah reseller, distributor, dan juga dealer. Jadi kalau reseller ini yang paling bawah, saya akan bahas dulu yang reseller. Jadi reseller ini free, siapa aja bisa mendaftar. Terus reseller ini mengambil barang atau mengambil produk Minigold dari distributor. Jadi istilahnya kakinya distributor lah. Jadi mereka mengambil barang dari distributor. Terus di Indonesia ini sekarang sudah ada lebih dari 5.000 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Wow, banyak banget ya, 5.000 orang yang jual produk Minigold. Kemudian tingkat kemitraan yang kedua adalah distributor. Jadi distributor merupakan agen resmi perusahaan yang bersifat perorangan yang terikat langsung secara hukum, mendapatkan hak untuk mendistribusikan Minigold dan berkewajiban melakukan pembelian ulang atau buyback dari konsumen sesuai dengan syarat dan ketentuan perusahaan yang berlaku. Uniknya, distributor ini juga diberlakukan sistem zonasi berdasarkan kelurahan dan juga desa. Jadi harusnya kalau misalnya di satu kelurahan udah banyak distributor dari Minigold, itu harusnya udah nggak bisa lagi daftar untuk distributor yang baru. Jadi diberlakukan sistem zonasi untuk menghindari persaingan-persaingan yang terlalu berlebihan. Kemudian dengan menjadi distributor juga kita bisa mempunyai reseller sendiri. Jadi kita bisa bentuk kaki-kaki kita seperti kayak MLM tuh. Jadi kaki-kakinya banyak, suruh mereka yang jualan. Itu adalah salah satu benefit dari distributor. Untuk menjadi distributor dari Minigold dibutuhkan biaya, yaitu biaya lisensi dan juga biaya produk pertama. Minigold menawarkan 2 paket untuk menjadi distributornya. Yang pertama adalah paket A dan juga paket B. Sebenarnya paket A dan paket B ini sama-sama aja sih. Cuman yang beda tuh produk yang didapat. Produk pertama yang didapat. Yang pertama ada paket A, itu harganya 4 juta, sudah termasuk biaya registrasi 1.500.000. Jadi 2.500.000-nya itu adalah produk dari Minigold yang akan kita dapatkan. Terus yang kedua adalah paket B yang seharga 6.500.000. Jadi udah termasuk juga biaya registrasi 1.500.000, sehingga kita akan mendapatkan produk Minigold seharga 5 juta untuk paket B. Jadi sebenarnya sama aja sih, biaya registrasinya 1.500.000, cuman perbedaannya ya Minigold yang kita dapat tuh lebih banyak di paket B. Kemudian cara mendaftar. Cara mendaftarnya itu kita bisa menghubungi dari customer service dari Minigold. Kemudian kita jelaskan, biasanya sih lokasi, kecamatan ataupun kelurahan kita jelasin. Kemudian kalau misalnya masih ada slot, kita bisa lakukan pembayaran, pilih paket A ataupun paket B. Kemudian setelah lakukan pembayaran langsung proses administrasinya diproses. Sehingga kita bisa mendapatkan hak dan juga produk untuk menjual Minigold. Kemudian kemitraan yang ketiga adalah dealer. Jadi dealer ini adalah atasnya distributor. Jadi kalau dibangun gambar tuh kayak gini ya. Misalnya Minigold, perusahaan Minigold, kemudian dealer, terus distributor banyak, terus kemudian yang paling bawah adalah reseller. Jadi kaki-kakinya semua reseller. Sebenarnya distributor juga bisa langsung jual ke konsumen akhir,
Cuman kalau misalnya pakai reseller lagi kan lebih banyak lagi penjualannya, karena salesnya akan lebih banyak. Kemudian untuk menjadi dealer emang agak sulit sih. Kita harus berbadan hukum, CV ataupun PT. Kemudian kita juga harus menjadi distributor kurang lebih 1-3 bulan. Baru bisa menjadi dealer. Terus kita juga akan dilihat tuh produktivitas penjualan dan juga loyalitasnya. Kita loyal nggak sih? Atau kita jualannya banyak nggak sih? Kemudian baru kita berkesempatan untuk dinaikin ke dealer. Terus selain harus berbadan hukum, untuk menjadi dealer kita juga harus punya stok emas mini gold dan juga stok emas antam yang pasti membutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan dengan kita menjadi distributor. Terus dealer tuh berkewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan dari distributor. Jadi istilahnya kaki dari mini gold, dealer langsung ke distributor. Jadi distributor butuh apa-apa langsung ke dealer. Untuk menjadi dealer resmi dari Mini Gold, kita harus membayar 170 juta. 170 juta, 15 jutanya itu adalah biaya pendaftaran untuk menjadi dealer. Jadi sisanya itu 145 juta adalah produk-produk dari Mini Gold yang akan kita dapatkan. Jadi biaya pendaftaran itu 10 kali lipat dibandingkan distributor ya. Kalau tadi reseller itu nggak ada biaya daftar, kalau distributor itu 1,5 juta, kalau misalnya dealer itu 15 juta. Wow, lumayan mahal ya. Dengan menjadi dealer, kita bisa mendapatkan benefit yaitu menjadi pemasok daripada distributor-distributor Mini Gold. Dan sudah pasti kita mendapatkan harga beli dari produk Mini Gold yang lebih murah dibandingkan dengan reseller maupun distributor. Jadi istilahnya kita kaki pertama nih dari perusahaan Mini Gold. Terus udah ada lebih dari 25 dealer resmi Mini Gold di seluruh Indonesia. Kemudian rekomendasi saya untuk kemitraan Mini Gold ini, jawabannya adalah bagus dan tidak bagus. Bagusnya adalah kita bisa berinvestasi sekaligus berjualan. Jadi istilahnya aset kita bertambah nilainya dan juga kita bisa memperoleh margin dari hasil penjualan dari aset kita. Jadi untungnya double nih. Kita bisa untung dari harga emasnya naik dan juga kita bisa untung dari margin yang kita ambil saat kita menjual produk Mini Gold. Kalau nggak bagusnya itu kenapa? Karena kita harus membayar biaya pendaftaran untuk menjadi distributor sebesar 1.500.000 dan juga 15 juta untuk menjadi dealer. Menurut saya ini agak kurang worth it sih. Soalnya udah disuruh jualan produk orang, terus kita harus bayar biaya pendaftaran. Kayak rugi gitu nggak sih? Cuman emang sih nggak bisa dihitung dari situ. Kita harus hitung dari benefit yang kita dapat. Jadi kalau misalnya saya jabarin, kita bayar pendaftaran itu 1.500.000. Kemudian anggap kita untung satu produk Mini Gold ini sebesar 10.000. Jadi kita harus menjual Mini Gold ini sebanyak 150 keping. Baru kita balik modal, itu belum untung ya. Dan itu juga belum dipotong sama biaya-biaya kita, biaya operasional. Seperti misalnya kuota, pulsa, biaya hidup kita, biaya makan kita. Karena itu kan untuk menjual Mini Gold ini kan kita butuh effort. Kita butuh tempat misalnya, kita butuh walaupun online kita tetap butuh effort untuk melakukan itu. Jadi itu adalah suatu pekerjaan. Bukan kayak cuma investasi emas saja, kita bisa tinggal, kita bisa sambil kerja yang lain. Kalau ini kan kita jualan, kita masih harus balas chat misalnya, harus layanin orang, harus ya ada effort lah. Nggak seperti kita investasi doang. Jadi gimana menurut kalian? Worth it nggak sih untuk menjadi mitra dari Mini Gold? Kalau misalnya dari kalian udah ada yang menjadi mitra Mini Gold, boleh dong share di kolom komen gimana sih pengalamannya menjual produk Mini Gold ini? Susah atau gampang? Oke guys, sekian video kali ini. Like kalau kalian suka. Kalau kalian punya ide-ide video apa yang harus gue bikin selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!